Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kembali kita dipertemukan di tempat ini untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu thalabul ilm. Yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapat di majlis ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan juga menjadi pintu kebaikan. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terkutuk, terlaknat, dan apa yang ada di dalamnya juga terlaknat, illa muta'allimul khair au muallimuh, kecuali orang yang mempelajari kebaikan dan orang yang mengajarkannya. Seperti biasa, di majlis ini kita membahas kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Alhamdulillah telah kita selesaikan bab yang kedua, yaitu tentang keutamaan Tauhid, bahwasanya Tauhid menggugurkan dosa-dosa. Berikutnya kita memasuki al-babus salis, bab yang ketiga. Masih berkaitan dengan keutamaan tauhid, yaitu babu man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Bab orang yang mewujudkan tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Ini suatu keutamaan yang sangat luar biasa jamaah sekalian. Sesuatu yang menjadi harapan orang-orang yang beriman. Harapan di akhirat, yaitu masuk surga tanpa hisab. Tentunya kalau dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab juga tentunya ya. Artinya, ya dia masuk surga langsung, enggak pakai hisab dan enggak pakai azab. Ya, karena kan orang itu masuk surga ada dua macam. Ada yang masuk surga secara langsung dan ada yang masuk surga tetapi melewati azab terlebih dahulu. Nah, ini di antara orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah orang yang mewujudkan tauhid. Nah, tinggal timbul pertanyaan, kaifa haqqaqa tauhid? Ya. Bagaimana cara mewujudkan tauhid? Maka berkata Syekh Sulaiman bin Abdullah At-Tamimi, cucu dari penulis kitab tauhid ini, yaitu cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, menyebutkan dalam kitabnya Taisir Azizil Hamid, ya, ini mungkin perlu kita ketahui, ya, Taisir Azizil Hamid merupakan
syarah penjelasan dari Kitab Tauhid. Jadi Syekh Sulaiman ini merupakan cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, dan beliau meninggal dalam keadaan tragis dan beliau termasuk seorang ulama besar yang sama seperti kakeknya mendakwahkan tauhid, mengingkari segala bentuk kesyirikan. Dia pernah diundang oleh seorang raja yang zalim, namanya Raja Al-Basha. Diundang ke istana, ternyata sampai di istana, dia disambut dengan alunan-alunan musik, ya, bahkan disambut dengan tarian-tarian biduan wanita, juga disuguhkan minuman khamr. Tentu orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang nggak betah dengan kondisi seperti itu. Dia pun marah. Ya, kenapa aku dibawa ke tempat seperti ini? Nah, karena dia marah, akhirnya dibawa oleh para prajurit, ya, di sebuah pemakaman yang itu sudah digali lubang. Maka dia pun dibunuh di situ. Ya, ini rahimahullahu taala. Ya, semoga Allah merahmati Syekh Sulaiman bin Abdullah. Nah, beliau menyebutkan dalam kitabnya Taisir Azizul Hamid, yang dimaksud dengan tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid, yaitu ma'rifatuhu wattila'u ala haqiqatihi wal qiyamu biha ilman wa amala, yaitu mengenal dan mengilmui tauhid serta mempelajari hakikat tauhid kemudian mengamalkannya. Jadi mengilmui dan mengamalkannya. Juga disebutkan dalam kitab Fathul Majid, yang dimaksud dengan mewujudkan tauhid adalah takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawaibi syirki wal bidai wal ma'asi. Yang dimaksud dengan mewujudkan tauhid, di mana dia harus membersihkan, mensucikan dirinya dari cabang-cabang kesyirikan, ya, dan juga membersihkan dirinya dari perbuatan bid'ah juga maksiat. Jamaah sekalian, ini satu hal yang sangat penting, bahwasanya tauhid itu bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan itu. Ya, tauhid bukan hanya sekedar kita mengaku sebagai seorang muslim, tetapi muwahhid, orang yang bertauhid itu, dia juga harus meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Dan maksiat yang paling besar adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Kemudian urutan yang kedua adalah bid'ah dalam agama. Dan yang ketiga adalah maksiat-maksiat besar. Iya. Sehingga dari sini, ya, mewujudkan tauhid itu harus terpenuhi 3 hal. Nah, jadi mewujudkan tauhid harus terpenuhi berapa hal? 3 hal. Yang pertama al-ilmu. Al-ilmu. Maksudnya apa? Dia harus betul-betul paham tauhid itu apa. Makna la ilaha illallah itu apa? Ya, karena seperti kalimat la ilaha illallah, banyak orang yang salah mengartikan. Selama ini mungkin kita mengartikan la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kurang tepat. Ini keliru. Karena kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan-Tuhan yang ada di muka bumi itu adalah Allah. Tuhan banyak atau sedikit di muka bumi ini? Banyak. Orang Yahudi punya Tuhan, orang Majusi punya Tuhan, orang Hindu punya Tuhan, orang Buddha punya Tuhan. Sehingga kalau dimaknakan la ilaha illallah tidak ada Tuhan, berarti Tuhan-Tuhan yang ada adalah Allah. Ini keliru jamaah sekalian. Makanya terjemahan yang benar adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya Tuhan yang boleh kita sembah hanya satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun Tuhan-Tuhan selain Allah, ada Tuhan yang batil.
Ya, Tuhan yang tidak ada. Nah, ini contohnya. Dia ngucapin la ilaha illallah, tetapi dia tidak mengilmui. Ya, seperti banyak kita dapati orang berzikir dengan kalimat tersebut la ilaha illallah, tetapi masih meminta-minta kepada penghuni kubur, masih percaya dengan jimat dan yang lainnya. Makanya ilmu dulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian yang kedua, setelah kita mengilmui al-i'tiqad, meyakini di dalam hati. Mengimani 100%, tidak ada keraguan-raguan bahwasanya ya hati kita menyatakan Allah lah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Jadi percuma dia tahu tetapi tidak masuk ke dalam hati, tidak meyakini. Seperti orang-orang kafir Quraisy yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Nah, orang-orang kafir Quraisy mereka tahu tentang makna la ilaha illallah. Mereka tahu. Tetapi mereka menolak, tidak mengimani, tidak meyakini. Bahkan mereka mengatakan apa? Aja'alal alihata ilahan wahidah inna hadza la syai'un ujab. Engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang ada menjadi satu? Ini adalah sesuatu yang aneh, kata mereka. Jadi Nabi digituin jamaah sekalian. Artinya mereka tahu, tetapi mereka tidak meyakini di dalam hati. Ya, mereka sombong. Allah katakan dalam surat Shad ayat 5, wa idza qila lahum la ilaha illallah wa hum yastakbirun. Ketika disampaikan kepada mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka malah sombong, enggak mau. Mereka tetap pada pendiriannya Tuhan itu bukan satu tapi banyak. Mereka tahu konsekuensinya kalau ngucapin la ilaha illallah berarti mereka harus meninggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah, harus meninggalkan Lata, Uzza, Manat. Makanya mereka tidak masuk ke dalam hati. Abu Thalib Muslim atau kafir jamaah sekalian? Abu Thalib, kenal Abu Thalib? Siapanya Nabi Abu Thalib itu? Pamannya Nabi. Muslim atau kafir? Hah? Abu Thalib kafir. Abu Thalib jamaah sekalian. Abu Thalib dia kafir, meninggal dalam keadaan kafir. Ya, padahal dia tahu Nabi Muhammad merupakan orang yang istimewa, punya banyak mukjizat, Nabi Muhammad jujur, tapi dia itu tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia tetap pada keyakinannya, ya. Nah, makanya ini syarat yang kedua adalah al-i'tiqad, meyakini kebenaran tauhid di dalam hati. Dan yang ketiga adalah al-inqiyad, tunduk dan patuh, yaitu dia harus betul-betul merealisasikan makna dari kalimat la ilaha illallah. Jelas jamaah sekalian? Jadi tahqiqut tauhid harus memenuhi berapa poin tadi? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, iya. Nah, dicatat jamaah sekalian biar dapat oleh-oleh kita belajar. Ya, kemudian muallif pengarang rahimahullahu taala menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'an ya dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya orang yang mewujudkan tauhid itu masuk surga tanpa hisab. Di antaranya dalil yang dibawakan oleh muallif adalah surat An-Nahl ayat 120. Iya, bisa dilihat dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mensifati orang yang paling bertauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin."
Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah panutan, suri tauladan. Qanitan lillah, orang yang taat ibadah kepada Allah. Hanifa, yang lurus. Walam yakum minal musyrikin, dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu dari penghuni surga, Abul Anbiya, bapaknya ahlu tauhid, yaitu Nabi Ibrahim, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala gelari dengan berapa sifat ini jemaah? Yang pertama ummatan, ya. Nabi Ibrahim digelari dengan 5 sifat di sini ya. Yang pertama, ya, beliau sebagai ummah. Apa tadi ummah artinya? Suri tauladan. Panutan. Ya. Kemudian qanitan lillah, artinya yang taat, tunduk kepada Allah. Qanitan. Hanifa, yang lurus. Ya, berapa udah tuh? 3, berarti ada 4 ya. Bukan 5 ya. Walam yakum minal musyrikin, dan bukan termasuk orang yang berbuat syirik. Iya. Jadi kita bahas 4 gelar ini ya mas sekalian. Kalau bisa ya kita harus mengikuti beliau ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Ibrahim agar kita mencontohnya. Yang pertama ummah. Beliau dijuluki atau digelari sebagai ummah, qudwah, panutan, suri tauladan. Ya. Beliau yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam digelari dengan gelar ummah, mendapatkan gelar ummah karena 2 hal. Ya. Yang pertama karena kesabarannya. Kesabaran Nabi Ibrahim yang sangat luar biasa. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan juga sabar dalam menghadapi ujian. Nabi Ibrahim, subhanallah, kesabarannya luar biasa dalam rangka mempertahankan iman, dalam rangka mempertahankan tauhid. Apa yang pernah kita dengar tentang Nabi Ibrahim? Ya, di mana beliau rela diapain jemaah? Dibakar. Bayangkan kalau kita dihadapkan ya masalah yang sama. Ente kalau tetap Islam, saya bakar kamu. Gimana jemaah sekalian? Mungkin kita lebih memilih ya udah saya murtad. Begitu. Tapi lihat Nabi Ibrahim, kesabarannya sangat luar biasa. Ya, setelah dia menghancurkan patung-patung dengan keberaniannya dalam rangka mengingkari kemungkaran, kemudian beliau tambah menyerukan tauhid, bahkan menyerukan kepada keluarganya, akhirnya dikumpulkan kayu jamaah sekalian. Dikumpulkan kayu oleh raja yang sangat zalim, ya, kemudian beliau pun dibakar di situ oleh Raja Namrud kalau nggak salah ya. Nah, dan subhanallah, api yang begitu besar yang nggak mati-mati beberapa hari jamaah sekalian, Nabi Ibrahim ternyata tidak hangus sedikit pun. Ini karena kesabarannya. Ya. Demikian pula kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Ujian yang kita alami belum seberapa bila dibandingkan dengan ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim jamaah sekalian. Nabi Ibrahim ya, ketika menikah dengan Sarah, kemudian dia pun menikah kedua kalinya dengan Hajar, bertahun-tahun tidak dikaruniai anak jamaah sekalian. Sehingga doanya yang terkenal, beliau selalu meminta diberikan anak, keturunan. Bertahun-tahun beliau berdoa seperti itu. Dan subhanallah, Allah pun kabulkan. Dari Hajar
lahirlah anak yang soleh. Anak yang menjadi seorang nabi juga, yaitu siapa? Ismail. Ya, Ismail. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Di usia remaja, ya mungkin sekitar 10-15 tahun, lagi lucu-lucunya. Gimana orang tua biasanya lagi bangga-bangganya punya anak usia seperti itu. Penantian yang begitu lama, doa, ternyata Allah suruh untuk apa? Menyembelihnya, jamaah sekalian. Bayangin coba. Ya, bayangin kalau kita ada perintah seperti itu. Disuruh menyembelih anak, jamaah sekalian. Subhanallah. Apakah Nabi Ibrahim pura-pura nggak ngeh, mungkin ini mah apa gitu kan? Ternyata langsung dijalankan. Ya, dia pun mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai putraku Ismail, sesungguhnya aku bermimpi di dalam tidurku, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Sedangkan mimpi Nabi itu adalah wahyu. Fanzur madza tara, gimana pendapatmu wahai anakku? Subhanallah. Nah, begitu juga Ismail. Apakah dia mengatakan, "Wahai abi, kenapa harus aku? Wahai abi, kenapa enggak yang lain aja? Itu kambing banyak, kenapa enggak kambing aja yang disembelih?" gitu kan? Apakah ketika Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu Ismail kabur dari rumah? Subhanallah, ternyata tidak. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail? "Ya abati." Dengan pede dia mengatakan, "Ya abati, if'al madza tara." Ya. If'al madza tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah jamaah sekalian. Jawaban seorang anak yang soleh dari bapak yang soleh. Udah dijalankan perintah itu. Hingga akhirnya Allah ganti menjadi seekor kambing. Ya, ini menunjukkan ya kesabaran yang sangat luar biasa. Makanya ujian yang kita alami mah belum seberapa aja mas, baru kehilangan duit 100.000, baru kehilangan motor, baru di PHK, baru ditinggal kabur sama istrinya. Nah, belum seberapa. Ya, jangan cemen ya mas sekalian. Ya, yang namanya kita hidup udah pasti diapain? Diuji. Jangan harap pengen hidup kalau pengen bebas dari ujian. Kalau dia hidup pengen terbebas dari ujian, ya harus apa? Mati. Ya, pengen terbebas dari ujian ya harus apa? Mati. Memang kita harus sabar. Padahal kita laki-laki jamaah sekalian. Jangan cemen, jangan cengeng. Hadapi, jalani apapun yang terjadi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kehidupan. Ya, jadi intinya ini sebab yang pertama, kenapa Nabi Ibrahim dijuluki apa? Ummah. Karena apa? Kesabarannya. Yang kedua, beliau dijuluki ummah karena keyakinannya yang sangat luar biasa. Keyakinannya. Ilmu yang mantap dan yakin yang kuat di dalam hati. Tidak gentar menghadapi raja sekelas Namrud. Tidak gentar diancam untuk dibunuh, diancam mau dibakar. Karena di hatinya dia mengatakan Allah akan menjadi penolong. Ya, ini dua alasan. Makanya Allah sebutkan di dalam surat As-Sajdah ayat 24, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami menjadikan dari mereka panutan-panutan yang memberi petunjuk ya dengan perintah kami tatkala mereka bersabar dan mereka pun yakin dengan tanda-tanda kami. Nah, jadi kita pun bisa menjadi ummah kalau kita memenuhi dua syarat ini. Sabar dan apa? Yakin. Ya, ini memang kunci hidup dua ini. Ketika menghadapi ujian hidup, sabar dan yakin. Sabar kita hadapi, enggak mudah mengeluh, enggak cengeng, hadapi. Dan yang kedua, yakin
bahwa setiap ujian pasti ada jalan keluar, pasti ada hikmah. Inna ma'al usri yusra. Yakin itu. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Iya, jangan sampai kita suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Justru ketika seorang diuji, senang jamaah sekalian. Kenapa? Karena dengan ujian tersebut mengangkat derajatnya di sisi Allah dan mengampuni dosa-dosanya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Bis-sabri wal yakin tunalul imamatu fiddin." Dengan sabar dan yakin, maka kepemimpinan akan diraih. Tuh jamaah sekalian, kepemimpinan dalam ruang lingkup kecil, misalnya kita sebagai seorang suami, sebagai ayah, harus punya dua sifat ini jamaah sekalian. Sabar dan apa? Yakin. Ini penting. Dua hal ini sangat penting jamaah sekalian. Bagaimana sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, ketika menghadapi ujian hidup, kadang istrinya ngeyel-ngeyel, minta ini, minta itu. Kemudian kadang anaknya sakit, punya anak 3 sakit semuanya. Kemudian demam tinggi. Maka hadapi dengan sabar dan apa? Yakin. Jangan ini mah dia mengeluh di Facebook, di status WA, berharap ada orang yang memberikan, yang mengasihani. Ya, biarin. Jadi sabar jamaah sekalian. Buat apa kita mengeluh di status WA? Yang ada justru malah bikin sakit hati. Kenapa? Karena ketika kita mengeluh di status WA, pasti ada harapan orang-orang pada peduli dengan kita, ya kan? Ketika orang-orang tidak peduli dengan kita, di situ kita tambah sakit lagi. Ya kan? Ya padahal saya udah update status, mana gak ada yang peduli sama saya. Tuh. Anggaplah ada yang peduli, nanya. Akan ada suudzon berikutnya. Oh si Fulan mah ternyata giliran ketemu saya ada maunya. Jadi suudzon lagi jamaah sekalian. Makanya yakin Allah akan memberikan jalan keluar. Ya, walaupun mungkin misalnya ada hal-hal yang kita tidak senangi dari takdir Allah, ya, maka sudah jalani. Itulah kehidupan jamaah sekalian. Ya, itu yang pertama, ummah. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin, ya ini, yakin dan bersabar. Kemudian sifat yang kedua apa? Qanitan. Qanitan. Nabi Ibrahim adalah orang yang apa tadi? Taat ibadah. Apa itu qanita? Daiman ala ibadatihi wa ta'atihi. Yaitu dia seorang yang istiqomah. Ya. Jadi taat kepada Allah itu dia terus-menerus istiqomah. Jadi bukan musim-musiman. Nah, ibadah itu ya harus harus continue. Yang namanya kita seperti menghadiri majelis ilmu terus-terusan sampai kita mati jamaah sekalian. Ya, yang namanya kita sholat, yang namanya kita berpuasa, yang namanya kita sedekah terus. Makanya perintah semangat ibadah bukan hanya di waktu-waktu tertentu saja, tapi perintah semangat ibadah sampai kapan jemaah? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang yang namanya al-maut, kematian. Ya, ini makna qanitan. Daiman ala ibadati wa ta'atihi, yaitu istiqomah, ya, bukan ibadah musim-musiman. Kemudian yang ketiga apa? Hanifa, yang lurus. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Ibrahim ya berpaling dari kesyirikan. Berpaling dari kesyirikan. Ya. Kalau berpaling dari kesyirikan berarti dia betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang keempat, bukan hanya berpaling dari kesyirikan, tetapi beliau tidak pernah dalam hidupnya melakukan apa? Kesyirikan. Walam yaku minal musyrikin. Beliau tidak pernah melakukan kesyirikan. Kalau ada yang bertanya, loh bukankah Nabi Ibrahim katanya pernah mencari Tuhan? Ya kan?
yang sering kita dengar di mana Nabi Ibrahim bercerita kalau dia melihat bulan, dia mengatakan, hadza Rabbi, ini mungkin adalah Robku. Ternyata ditunggu-tunggu lama, di pagi hari hilang bulan. Timbul apa? Matahari. Ketika matahari terbit, yang mengatakan, hadza Rabbi, ini mungkin Tuhanku. Ternyata di sore hari hilang Tuhannya. Maka, ya konteks seperti ini bukan berarti Nabi Ibrahim pernah menyembah matahari. Bukan berarti Nabi Ibrahim pernah menyembah bulan, tidak. Tetapi ungkapan ini disampaikan oleh Nabi Ibrahim ketika berdialog. Berdialog kepada para penyembah benda-benda langit. Nabi Ibrahim mengatakan seperti ini. Coba tuh kalau kalian nyembah bintang, nyembah bulan, akan hilang. Begitu. Jadi bukan berarti Nabi Ibrahim pernah menyembah benda-benda tersebut. Iya. Jadi ini berapa sifat jemaah? 4 ya. Ulangi lagi yang pertama apa? Apa artinya ummah tadi? Panutan, suri tauladan. Yang kedua? Apa artinya qanitan? Istiqomah dalam ibadah. Yang ketiga? Hanifah, artinya yang berpaling, artinya yang lurus ya kepada tauhid. Kemudian yang keempat, walam yakum minal musyrikin, tidak pernah melakukan apa? Kesyirikan. 6. Ada ucapan yang sangat bagus sekali dari Muhammad At-Tamimi, ya, pengarang dari kitab ini. Beliau menjelaskan dalam kitabnya yang lain tentang ayat ini. Beliau mengatakan, Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah sebagai ummah suri tauladan. Ya. Li'alla yastauhish as-salikut tariq min qillatis salikin. Agar orang yang mengikuti kebenaran tauhid itu tidak merasa kesepian karena sedikitnya orang yang bertauhid. Maksudnya apa? Ya, sudah menjadi sunnatullah bahwa orang yang benar-benar bertauhid itu sedikit di muka bumi ini. Contoh apa yang kita lihat di masyarakat kita. Ya. Yang masih melakukan praktek-praktek syirik itu luar biasa banyaknya. Kadang mereka lebih takut kepada syaitan, ya, lebih takut kepada hal-hal yang berbau khurafat. Ya, sampai pernah ada seorang pedagang, dia itu berbohong. Dia berani bersumpah dengan menyebut nama Allah. Dia mengatakan, wallahi ini barang asli bukan imitasi. Iya, akhirnya pembeli menantang. Ya udah sekarang ente sumpahnya jangan menyebut nama Allah. Sebut wali ini. Ya, demi wali ini gitu kan. Dia nggak mau. Kenapa? Takut apa? Kualat. Ya kan? Banyak orang kita masih istilahnya takut apa namanya itu? Kualat gitu kan. Ya seperti yang percaya-percaya dengan tatayur, ya kan. Itu masih banyak luar biasa. Ya, enggak mau menikahkan putra-putrinya di bulan apa itu? Di bulan Muharram. Itu masih menjamur. Kemudian istilahnya pamali lah, ya. Masih banyak yang keyakinan adanya pamali. Apa artinya pamali? Nganggap sial gitu kan. Nganggap sial kalau melakukan itu. Ya itu yang kita lihat ya Mas Kal. Prakteknya begitu. Nah, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi mengatakan, jangan engkau bersedih. Ya. Artinya orang yang mengikuti kebenaran tauhid, jangan dia merasa kesepian. Insya Allah. Ya, karena memang sudah menjadi sunatullah, yang mengikuti kebenaran itu hanya sedikit. Justru yang lebih banyak adalah yang mengikuti kebatilan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Berarti yang banyak itu yang tidak apa? Yang tidak bersyukur. Iya. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, alaika bitariqil haq wa in qalla salikuha
Wa iyyaka wara'al batil wa in zahrafuhu laka bil qaul. Hendaklah engkau mengikuti jalan kebenaran, walaupun yang mengikutinya itu hanya sedikit. Dan jauhilah jalan kebatilan, walaupun mereka menghiasi dengan ucapan-ucapan yang indah. Ya, jadi itu faedah dari Syekh Muhammad At-Tamimi. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah lain dari ayat ini, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Ibrahim dan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran. Bahkan yang Allah sebutkan sifat-sifat para nabi itu bukan hanya Nabi Ibrahim saja. Nabi Nuh juga diceritakan. Nabi Musa diceritakan, ya kan. Ya, tentu bukan suatu tujuan yang sia-sia, tapi di sana ada tujuan yang subhanallah, yang perlu kita ambil pelajaran, yang perlu kita ambil ibrah. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, tidak semuanya full membahas masalah akidah dan hukum. Tetapi banyak disebutkan tentang kisah-kisah. Tujuannya apa? Agar kita mengambil ibrah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 11? Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Lihat, surat Al-Baqarah, surat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Di situ Allah menyebutkan kisah yang paling panjang tentang siapa jemaah? Pernah nggak baca terjemahnya surat Al-Baqarah jemaah? Jangan-jangan nggak pernah baca kali ini. Jangankan baca artinya, baca Qur'annya nggak juga. Jangan sampai jamaah sekalian, ya, kita sebagai seorang muslim sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Surat Al-Baqarah itu Allah menyebutkan tentang kisah Bani Israel. Bahkan Bani Israel paling banyak Allah sebutkan kisahnya. Kenapa? Agar kita mengambil pelajaran. Dan juga banyak persamaan karakter antara umat Islam dan Bani Israel. Sebagai contoh, orang-orang Bani Israel itu suka melakukan hilah, tipu daya. Mereka kan dilarang berburu ikan di hari apa? Sabtu. Malah buat jaring di hari apa? Hari Jumat. Orang kita juga banyak kayak begitu, melakukan tipu daya. Yang jelas-jelas haram, berusaha untuk dihalalkan. Seperti misalnya riba, jelas-jelas riba tambahan, kita nabung 100.000 di bank, terus ada bunganya berapa persen, ya, riba diganti menjadi istilah apa? Bunga, biar cantik, ya kan. Pacaran, jelas-jelas haram, diganti menjadi pacaran Islami, ya kan. Saling mengingatkan, sholat tahajud, saling mengingatkan, ya. Nah ini sama aja nggak boleh. Kemudian juga musik yang jelas-jelas haram ditambahin menjadi musik Islami. Sama kan? Hilah namanya ini. Menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah banyak sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya intinya, ya di sini Allah sebutkan kisah Nabi Ibrahim bertujuan yang pertama agar kita mencintai orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang dipuji oleh Allah adalah Nabi Ibrahim, maka kita juga harus mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, karena tanda orang yang beriman adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua, bertujuan hendaknya kita mengikuti sifat-sifat Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan tadi. Ada berapa sifatnya itu? Ada 4. Ya. Makanya kita harus mengikuti sifat Nabi Ibrahim. Dan sebenarnya bukan hanya 4 saja. Di antara sifat Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ya, sesungguhnya terdapat suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim. Apa di antara sifat Nabi Ibrahim yang lain? Beliau berlepas diri
dari yang namanya perbuatan syirik dan berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Terutama kita di zaman sekarang ini, kalau kita ngaku muslim harus bara, berlepas diri dari perbuatan orang-orang kafir, orang-orang Nasrani. Karena kita sudah masuk di bulan apa ini? Desember. Sebentar lagi umat Nasrani akan merayakan perayaan Natal, Tahun Baru. Maka kita sebagai seorang muslim harus bara, berlepas diri dari perbuatan-perbuatan itu semua. Jangan ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal. Jangan ikut-ikutan mengucapkan selamat Tahun Baru. Jangan ikut-ikutan pakai topi Sinterklas. Jangan ikut-ikutan beli pohon Natal. Muslim tidak boleh mengucapkan itu semuanya. Ya, karena kita punya ciri khas tersendiri. Sedangkan selamat Natal itu sama saja mengucapkan selamat atas siapa? Atas kelahiran Yesus Kristus. Kalau ada yang mengatakan ente intoleran ente. Bukan. Ini bagian dari agama kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mujadilah, ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Ya, engkau tidak akan mendapati orang-orang beriman, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Inilah sebabnya jamaah sekalian, kenapa di bulan Desember ini selalu terjadi apa? Musibah, malapetaka. Mulai dari Gunung Semeru yang meletus, yang meluluh lantakkan perkampungan yang ada di Lumajang jamaah sekalian. Rumah-rumah yang mereka bangun bertahun-tahun dengan hasil panen, tiba-tiba luluh lantak dengan hitungan menit karena terjang abu vulkanik dan juga lahar yang sangat panas. Ya, harta benda mereka semuanya lenyap. Musibah, ujian, dan juga malapetaka. Belum lagi banjir yang ada di Lombok. Belum lagi baru kemarin terjadi apa itu? Gempa bumi di NTT. Seharusnya kita mikir jamaah sekalian sebagai seorang hamba yang beriman. Bukan hanya mengambil sebab-sebab duniawi saja. Oh, ini terjadi pergeseran lempeng bumi. Oh, ini dan yang lainnya. Itu hanya orang-orang kafir yang mengatakan seperti itu. Orang beriman sadar kenapa ini terjadi, karena banyaknya apa? Kemaksiatan. Ya. Maka kenapa di bulan Desember ini? Karena kalau sudah masuk bulan Desember, Allah itu murka jamaah sekalian. Allah sebutkan dalam surat Maryam apa? Ya, hampir-hampir saja langit itu pecah, bumi terbelah. Kenapa? Karena adanya orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Tuh. Marah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya malapetaka sering terjadi di bulan apa? Desember, karena banyaknya orang yang melakukan kemaksiatan. Takut jamaah sekalian. Kuncinya adalah bertaubat. Kalau kita mengingkari itu semuanya, maka keimanan kita perlu dipertanyakan. Iya. Jadi pada intinya jamaah sekalian, ya, berkaitan dengan bab yang sedang kita bahas ini, ya, yaitu man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab, orang yang mewujudkan tauhid akan masuk surga tanpa hisab. Ya, di antara dalil yang dibawakan oleh mu'alif adalah tentang Nabi Ibrahim, ya, karena Nabi Ibrahim adalah termasuk penghuni surga yang dia masuk surga tanpa hisab. Di antara sifatnya adalah tidak melakukan apa? Kesyirikan. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya membahas dalil yang kedua. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, barangkali ada pertanyaan, silakan sampaikan. Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini mungkin terkait tadi mewujudkan tauhid, tadi kan sempat disinggung bahwasanya di antara cara-cara mewujudkan tauhid kan ada 3 ya, tadi ilmu, kemudian yakin, dan tunduk. Nah, realitanya mungkin yang mungkin sulit saya terima ya, maksudnya dalam realitanya mungkin banyak orang yang dalam hal ini bisa sebenarnya
ketiga klasifikasi ini sifatnya mungkin gimana ya? Maksudnya bertahap ya, berurutan ya, dari ilmu, kemudian yakin, kemudian tunduk dan patuh itu harus dijalani semuanya gitu. Mungkin kalau ada yang mau langsung meloncat ke step yang yakin dulu tanpa ilmu mungkin akan sulit gitu. Nah, bagaimana sebenarnya kita gitu untuk mengajak mereka orang yang memang dalam hal ini enggan untuk belajar tauhid lebih dalam gitu. Adakah cara yang sekiranya bisa kita lakukan sebagai kita juga punya kewajiban untuk memberikan dakwah ya buat mereka yang memang masih enggan untuk lebih dalam mengetahui tentang ilmu tauhid ini gitu. Itu mungkin itu. Baik. Maka satu hal yang perlu kita pahami ya berkaitan tentang dakwah. Yang pertama, kewajiban kita adalah at-tabligh, menyampaikan. Yang kedua, hidayah itu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Memang kita memiliki harapan yang banyak ya tentunya ya. Berharap orang lain pun mengenal tauhid, meninggalkan kesyirikan, apalagi yang sudah kita pahami bahwa ya terjadinya gempa, terjadinya musibah itu karena kesyirikan. Tetap semaksimal mungkin kita berdakwah, menyampaikan kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, sanak keluarga semampunya. Iya, tugas itu yang pertama. Adapun dia mau ngikutin atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kalimat bijak yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani, "Kul kalimataka wamdi." Udah ucapin, sampaikan, dakwahkan, dia mau ikutin atau tidak, sudah. Biarkan, itu urusan dia. Begitu. Dan juga kita harus mengaca. Jangankan kita jamaah. Ini kita misalnya yang hadir kajian di sini, alhamdulillah segini gitu ya. Kalau kita melihat hadis Nabi SAW, ada seorang Nabi, pengikutnya cuma ada 10. Nabi loh. Pengikutnya cuma berapa? 10. Bahkan, walaysa ma'u ahad. Bahkan tidak ada pengikutnya sama sekali. Ini sudah menjadi sunatullah. Iya, artinya terus jangan bersedih. Jangan pesimis. Ya, apalagi tantangan kita di zaman sekarang itu luar biasa. Pemahaman ateis merajalela, banyak orang yang murtad. Iya. Makanya kalau kita lihat di negara-negara barat, Prancis, Eropa, sampai saya kemarin itu ngelihat ya berita gereja-gereja, artinya bersyukur juga ya, gereja-gereja itu dihancurkan. Banyak gereja dihancurkan. Kenapa? Sepi dari jamaah. Cuman pas di bawahnya, saya kira pada masuk Islam kali ya. Ternyata mereka pada mengikuti pemahaman agnostis, ateis, tuh nggak percaya adanya Tuhan. Ini lebih musibah lagi gitu ya. Begitu, itu di sana di Perancis. Nah makanya di sini memang dai-dai ini luar biasa nih, apalagi negara kita mungkin mau diarahkan ke arah sana liberal. Iya, maka terus dakwah. Makanya bersyukur di sini ada pengajian ilmu agar kita bisa mengambil ilmu dan bisa kita sampaikan kepada yang lain. Paling seperti itu. Ya, baik jamaah sekalian. Semoga gimana? Ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan dari Bunda Tiwi Rasya Reza. Bertanya, gimana caranya menyadarkan orang dari maksiat sampai benar-benar dia sadar? Terima kasih, Tat. Nah, menyadarkan. Iya, yang pertama, ya, memang yang perlu kita sampaikan adalah akibat dan pengaruh. Pastinya orang yang berbuat maksiat itu kan hatinya itu sebenarnya gelisah, ya. Hatinya itu pada hakikatnya dia juga merasa nggak tenang. Maka disitulah kita masuk gitu kan. Tuh,
gara-gara antum bermaksiat, ya akibatnya seperti ini, hidup nggak tenang. Ya, makanya lihat mereka yang, contoh misalnya orang yang melakukan praktek-praktek riba, walaupun dia punya apa yang dia inginkan, tetapi hidupnya itu nggak tenang. Contoh hidupnya nggak tenang itu adalah di mana dia merasa kurang, masih ada rasa iri, hasad kepada orang lain. Makanya yang pertama adalah terus kita ingatkan bahwasanya orang yang berbuat maksiat itu memiliki pengaruh yang sangat buruk begitu. Kemudian yang kedua adalah kalau memang kita punya power, ya, punya keterkaitan dalam masalah kesejahteraan hidupnya, ini jadikan sebagai ultimatum gitu kan. Ente kalau masih misalnya kalau masih melakukan praktek riba, aneh nggak mau bantu lagi, misal seperti itu. Ya, kalau antum misalnya masih merokok, saya nggak mau ngasih bantuan lagi sebagai misalnya kepada keluarga, kepada anak, itu boleh ya agar dia meninggalkan maksiat. Kemudian selebihnya ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, iya. Pertanyaannya selanjutnya dari Zafira. Pak Ustadz, kalau misalnya akikah tapi tanpa adanya pengajian, hanya bagi-bagi aja, hukumnya gimana ya, Pak? Apa boleh? Iya, justru itu satu hal yang lebih baik ya. Jadi kita hanya sekedar membagikan akikah tanpa ada ritual-ritual khusus gitu kan. Iya, karena yang paling inti adalah sedekahnya itu. Kita menyembelih kambing 2 ekor, dimasak, kemudian kita berikan ya kepada fakir miskin atau tetangga atau siapa saja ya, tanpa ada ritual-ritual khusus, pengajian-pengajian khusus seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.